Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap semangat menjalani kuliah daring pada hari ini. Perkenalkan, saya Muhammad Zulfani Bahtiar akan memaparkan materi tentang legislasi peradilan agama pada masa penjajahan Belanda. Di mana materi pada hari ini dibagi menjadi beberapa periode. Yang pertama, periode sebelum tahun 1882 atau masa transisi. Kemudian dilanjutkan periode tahun 1882 sampai 1937 atau pada periode periode pemerintahan Belanda yang pertama, kemudian dilanjutkan periode setelah tahun 1937 eh, atau periode pemerintahan Hindia Belanda yang kedua. Oke, masuk ke materi. Yang pertama, berbicara tentang peradilan agama di Indonesia tidak akan lepas dari sejarah yang melatar belakanginya. Ada 4 produk hukum yang memengaruhi berlakunya hukum di Indonesia, yaitu hukum adat sebagai hukum warga pribumi, kemudian ada hukum Eropa kontinental atau civil law, kemudian hukum Eropa kepulauan atau common law, kemudian ada hukum Islam sebagai produk pemahaman Islam yang dipopulerkan oleh penduduk Muslim Indonesia pada masa kerajaan atau kesultanan Islam. Peradilan Islam dalam sejarahnya mengalami pasang surut. Itu mungkin tidak lepas dari kenyataan adanya beberapa produk hukum yang tadi yang berbeda, yang saling mengambil tempat bisa eksis dan diaplikasikan di Indonesia oleh masing-masing penggagasnya. Keadaan sosial masyarakat dan sistem pemerintahan yang sedang berkuasa pada masa itu juga sangat mempengaruhi perkembangan peradilan Islam di Indonesia. Kita masuk ke periode yang pertama, yakni periode tahun 1882 atau masa transisi. Sebelum Belanda melancarkan politik hukumnya di Indonesia, hukum Islam sebagai hukum yang berdiri sendiri telah mempunyai kedudukan yang kuat, baik di masyarakat maupun di dalam peraturan perundang-undangan negara. Kerajaan-kerajaan Islam yang pernah berdiri di Indonesia melaksanakan hukum Islam dalam wilayah kekuasaannya masing-masing. Dengan timbulnya komunitas-komunitas masyarakat Islam, maka kebutuhan akan lembaga peradilan yang memutus perkara berdasarkan hukum Islam makin diperlukan. Masyarakat pada masa Kesultanan Islam berkuasa dengan rela dan patuh serta tunduk mengikuti ajaran-ajaran Islam dalam berbagai dimensi kehidupan. Namun keadaan itu kemudian menjadi terganggu dengan munculnya kolonialisme barat yang membawa misi tertentu. Mulai dari misi dagang, politik, bahkan sampai misi kristenisasi. Kolonialisme barat, yakni Belanda dengan VOC-nya, berusaha mengikis eksistensi peradilan agama yang dipraktekkan oleh warga pribumi melalui kebijakan-kebijakan mereka. Pada tanggal 4 Maret 1620, mereka mengeluarkan instruksi agar di semua daerah yang dikuasai VOC harus diberlakukan hukum sipil Belanda. Usaha mereka ini tidak berhasil karena tidak diterima oleh masyarakat dan bahkan banyak dari pribumi yang melakukan perlawanan. Kemudian, pada tanggal 25 Mei 1760, berlakunya hukum Islam diakui oleh VOC melalui Resolutir Indisi Regeling, yaitu berupa kumpulan aturan hukum perkawinan dan hukum kewarisan menurut hukum Islam. Hal ini mungkin disebabkan karena sistem pemerintahan Belanda belum kuat kekuasaannya dan juga idealisme serta fanatisme keberagaman masyarakat Indonesia pada saat itu yang sangat kuat, sehingga upaya pemerintahan Belanda untuk menekan peradilan agama dan memasukkan hukum Eropa kurang berjalan lancar dan tidak berhasil. Kemudian pada masa Gubernur Jenderal Dendels pada tahun 1808 sampai 1811, pengadilan agama belum berdiri sendiri sebagai lembaga independen. Meskipun demikian, untuk daerah Banten, Daendeles membiarkan adanya pengadilan penghulu yang dapat melakukan praktik memutuskan perkara-perkara kekeluargaan menurut hukum Islam. Pada tahun 1830, pemerintahan Belanda menempatkan peradilan agama di bawah pengawasan Landrat atau pengadilan negeri. Adanya adanya lembaga Landrat yang berkuasa untuk memerintahkan
pelaksanaan putusan pengadilan agama dalam bentuk eksekutor verkliring atau pelaksanaan putusan. Pengadilan agama tidak berwenang untuk menyita barang dan uang. Kemudian pada periode tahun 1882 sampai 1937 atau pemerintahan Hindia Belanda yang pertama. Sebuah bukti Belanda secara tegas mengakui bahwa hukum Islam berlaku bagi orang Indonesia yang beragama Islam tertuang dalam peraturan perundang-undangan tertulis pada 78 Reglement of the Bellider Regening Vast Nederland Indie atau disingkat dengan Regering Reglement atau RR Stadblad tahun 1854 nomor 129 dan Stadblad tahun 1855 nomor 2. Peraturan ini secara tegas mengakui bahwa telah diberlakukan Undang-Undang Agama atau Godsdienstwet dan kebiasaan penduduk Indonesia yang notabene-nya beragama Islam. Pasal 78 RR berbunyi, dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Indonesia asli atau dengan orang yang dipersamakan dengan mereka, maka mereka tunduk pada putusan hakim agama atau kepada masyarakat mereka menurut UU Agama atau ketentuan-ketentuan lama mereka. Lahirnya Firman Raja Belanda pada tanggal 19 Januari 1882 nomor 24 yang dimuat dalam Stadblad 1882 nomor 152 telah mengubah susunan dan status peradilan agama, serta pengakuan dan pengukuhan akan keberadaan pengadilan agama yang telah ada sebelumnya. Hal tersebut merupakan tonggak sejarah yang sangat penting bagi peradilan agama. Selain peradilan agama, pada saat itu terdapat 5 buah tatanan peradilan. Yang pertama ada peradilan gubernemen. Peradilan ini tersebar di seluruh daerah Hindia Belanda. Kemudian ada peradilan pribumi. Peradilan ini tersebar di luar Jawa dan Madura, yaitu di Karesidenan Aceh, Tapanuli, Sumatera Barat, Jambi, Palembang, Bengkulu, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Timur, di Manado dan Sulawesi, Maluku, dan di Pulau Lombok dari Karesidenan Bali dan Lombok. Kemudian ada peradilan Swapraja. Peradilan ini tersebar hampir di seluruh daerah Swapraja, kecuali Pakualaman dan Pontianak. Kemudian ada peradilan agama, tersebar di daerah-daerah di tempat peradilan gubernemen, di daerah-daerah dan menjadi bagian dari peradilan pribumi, atau di daerah-daerah Swapraja dan menjadi bagian dari peradilan Swapraja. Kemudian ada peradilan desa. Peradilan ini tersebar di daerah-daerah tempat berkedudukan peradilan gubernemen. Di samping itu, ada juga peradilan desa yang merupakan bagian dari peradilan pribumi atau peradilan Swapraja. Pengakuan hukum Islam yang berlaku bagi orang Indonesia pada waktu itu sangat dipengaruhi oleh pemikiran hukum sarjana barat L.W.C. van de Boeck. Dia adalah penasihat kerajaan Belanda dan adalah konseptor Stadblad 1882 nomor 152. Dia mengemukakan sebuah teori yang disebut teori receptio in complexu. Teori ini digagas oleh Solomon Keizer yang belakangan dikaitkan oleh Ludwig Willem Christian van de Boeck. Teori ini diangkat dari kenyataan yang menunjukkan bahwa sebelum VOC berkuasa di Indonesia, banyak kerajaan-kerajaan tersebut diterapkan norma-norma hukum Islam. Kerajaan-kerajaan yang memperlakukan hukum Islam antara lain ada Kerajaan Samudra Pasai, kemudian Kesultanan Demak, ada Kesultanan Mataram, Cirebon, Banten, Ternate, Kesultanan Buton, Sumbawa, Kalimantan Selatan, Kutai, Pontianak, Surakarta, dan Palembang. Kemudian kita masuk periode yang selanjutnya, yakni setelah tahun 1937 atau pemerintahan Hindia Belanda yang kedua. Teori receptio in complexu yang dikemukakan oleh Van de Beek tadi yang melatar belakangi munculnya Stadblad tahun 1882 nomor 153 mendapat kritikan tajam oleh Snodgrass karena teori receptio in complexu bertentangan dengan kepentingan-kepentingan pemerintah Hindia Belanda.
Dan akhirnya dia mengemukakan teori receptio. Menurut teori receptio dinyatakan, hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat asli. Hukum Islam baru mempunyai kekuatan kalau dikehendaki dan diterima oleh hukum adat. Maka dari itu, sudah selayaknya jika diterapkan adanya kebijakan bahwa hukum Islam bisa diterapkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum adat. Pada tahun 1937, muncullah Stadtblad 1937 nomor 116. Dengan Stadtblad ini, berarti telah mengurangi kompetensi pengadilan agama di Jawa dan Madura dalam bidang perselisihan pengadilan agama dalam bidang perselisihan harta benda, yang berarti permasalahan wakaf dan waris harus diserahkan. Wewenang pengadilan agama di Jawa dan Madura berdasarkan ketentuan baru Pasal 2A Statplat 1837 meliputi perkara-perkara sebagai berikut. Yang pertama, perselisihan antar suami istri yang beragama Islam. Kemudian, perkara-perkara tentang nikah, talak, rujuk, dan perceraian antara orang-orang yang beragama Islam yang memerlukan perantaraan hakim agama Islam. Kemudian menyelenggarakan perceraian, menyatakan bahwa syarat untuk jatuhnya talak yang digantungkan telah ada. Kemudian perkara mahar dan mas kawin. Kemudian perkara tentang keperluan kehidupan istri yang wajib diadakan oleh suami. Teori receptio bertujuan untuk mengetahui peranan hukum Islam dengan mengedepankan hukum adat atau bahkan mengganti hukum Islam dengan hukum adat. Selain itu, bertujuan untuk memperkuat pemerintahan kolonial dan adanya kepentingan pemerintah kolonial dalam penyebaran agama Kristen di wilayah Hindia Belanda. Dengan ini, pemerintah Belanda melegislasi peradilan agama. Namun dengan terselubung bermaksud mematikan peradilan agama dengan cara sedikit demi sedikit, mengurangi kewenangan serta membiarkan tanpa pembinaan. Jadi kesimpulan dari peradilan agama pada masa penjajahan Belanda ini bahwa peradilan agama ini pada mulanya masih eksis dan memiliki peran penting pada masa awal penjajahan Belanda. Hal ini sesuai dengan teori living law hukum yang hidup di masyarakat dan yang mempengaruhi pola pikir mereka, yaitu hukum Islam. Namun, ketika Belanda berkuasa dan melancarkan politik hukumnya, peradilan agama dengan hukum Islam yang diusungnya bersinggungan dengan hukum Eropa dan hukum adat. Dan ketika terjadi perbedaan semacam ini, maka kebijakan penguasalah yang paling menentukan. Pemerintahan Belanda dalam hal ini ingin menyingkirkan peradilan agama. Walaupun masyarakat mayoritas Muslim, ini tentunya tidak lepas dari pertimbangan politik dari mereka. Seperti terancamnya kekuasaan, ketakutan akan fanatisme yang berlebihan dari rakyat jajahan, dan sebagainya. Oke teman-teman, demikian materi yang saya paparkan. Semoga teman-teman bisa memahami dengan baik dan tetap semangat. Oke, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.